Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihana Marwasani dengan NIM 2403010081. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sosiolinguistik, jenis-jenis sosiolinguistik. Sosiolinguistik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari hubungan antara bahasa dan masyarakat. Sosiolinguistik meneliti bagaimana faktor sosial seperti kelas sosial, budaya, estetika, usia, jenis dan kelamin, dan status sosial mempengaruhi penggunaan bahasa. Dalam sosiolinguistik, bahasa tidak hanya dipandang sebagai sistem linguistik yang formal, tetapi juga sebagai alat untuk komunikasi sosial yang dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya di mana bahasa itu digunakan. Berikut adalah beberapa jenis-jenis sosiolinguistik yang umum dipelajari. 1. Sosiolinguistik makro. Sosiolinguistik makro memfokuskan perhatian pada penggunaan bahasa dalam skala besar seperti pada tingkat masyarakat atau negara. Topik yang dibahas meliputi fenomena meliputi bahasa menggunakan dua bahasa dalam satu komunitas serta kebijakan bahasa yang diterapkan oleh pemerintah. 2. Sosiolinguistik mikro. Sosiolinguistik mikro lebih fokus pada variasi bahasa dalam komunitas yang lebih kecil atau kelompok sosial. Tentu penelitian mencakup varian bahasa yang muncul karena faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, estetitas, dan status sosial, serta bagaimana individu memilih untuk menggunakan bahasa tentu dalam interaksi sehari-hari. 3. Dialektrologi. Dialektrologi adalah cabang sosiolinguistik yang mempelajari dialek, yaitu variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok geografis atau sosial tertentu. Dialek biasa berbeda dalam hal pengucapan, kosakata, dan struktur gramatikal. Dialogasi meneliti penyebaran dan perbedaan dialek ini dalam masyarakat. 4. Sosiolinguistik variasional. Sosiolinguistik variasional fokus pada studi variasi bahasa baik dalam hal fenologi, makrologi, sintaksis maupun leksikon. Peneliti ini berusaha untuk memahami mengapa variasi bahasa terjadi kalangan kelompok-kelompok sosial yang berbeda dan bagaimana faktor sosial mempengaruhi variasi tersebut. 5. Sosiolinguistik pragmatik. Sosiolinguistik pragmatik mempelajari bagaimana konteks sosial mempengaruhi makna dan penggunaan bahasa dalam situasi komunitas sehari-hari. Ini tersebut analisis percakapan, penggunaan bahasa yang sopan, dan peran bahasa dalam menentukan status sosial dalam interaksi. 6. Sosiolinguistik genre. Bidang ini mempelajari bagaimana perbedaan gender mempengaruhi cara berbicara, pilihan kata, serta intonasi dan struktur bahasa yang digunakan oleh laki-laki dan perempuan. Sosiolinguistik genre juga meneliti bagaimana peran sosial dan stereotip genre tercermin dalam penggunaan bahasa. 7. Sosiolinguistik etnolinguistik. Etnolinguistik adalah cabang yang mempelajari hubungan antara bahasa dan etnisitas. Penelitian yang berfokus pada bagaimana kelompok menggunakan bahasa sebagai identitas sosial serta bahasa yang dapat memperkuat atau memperburuk hubungan antara kelompok etnis yang berbeda. 8. Sosiolinguistik pendidikan. Sosiolinguistik pendidikan berfokus pada
Hubungan antara bahasa dan pendidikan ini termasuk studi tentang bagaimana variasi bahasa di kelas, misalnya bahasa daerah atau bahasa asing, mempengaruhi pembelajaran, serta bagaimana kebijakan bahasa mempengaruhi pendidikan anak-anak dari latar belakang bahasa yang berbeda. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang makna sosiolinguistik. Makna sosiolinguistik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari hubungan antara bahasa dan masyarakat. Sosiolinguistik mengkaji bagaimana faktor sosial seperti kelas sosial, budaya, estetika, jenis kelamin, serta status sosial yang mempengaruhi penggunaan bahasa. Dalam bahasa sosiolinguistik, bahasa dipandang bukan hanya sebagai sistem komunikasi, tetapi juga sebagai refleksi dari struktur sosial yang ada di dalam masyarakat. Penelitian sosiolinguistik berfokus pada variasi bahasa dalam berbagai konteks sosial, seperti perbedaan cara berbicara atau individu atau kelompok berdasarkan faktor sosial tertentu, serta bagaimana bahasa digunakan untuk menunjukkan identitas sosial.